mengalami masalah mental, gangguan mental, dan emosional. Memiliki tingkat kesehatan mental yang baik. Lembaga Indonesia National Adolescent Mental Health Survey mengungkapkan sebanyak 1 dari 3 remaja berusia 10 hingga 17 tahun di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Permata Husni dengan NIM 2404 Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan sebuah topik yang sangat penting dan sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu mental health, khususnya tentang stres dan tekanan yang sering dialami oleh mahasiswa dan remaja. Hadirin sekalian, di zaman sekarang banyak orang terlihat sibuk dengan kehidupan masing-masing. Kita dituntut untuk berprestasi, harus bisa membagi waktu, menghadapi tugas yang menumpuk, tekanan dari lingkungan, dan juga tuntunan untuk selalu terlihat baik di depan orang lain. Di balik itu semua, tidak sedikit orang yang sebenarnya sedang mengalami kelelahan mental. Seringkali, stres dianggap hal biasa. Kita mendengar kalimat seperti, cuman capek biasa, atau nanti juga sembuh sendiri. Padahal jika stres terus dibiarkan, dampaknya bisa sangat besar. Seseorang bisa menjadi sulit fokus, mudah marah, kehilangan semangat, susah tidur, bahkan menarik diri dari lingkungan sekitar. Nah teman-teman, stres bukan tanda bahwa kita lemah. Stres adalah tanda bahwa tubuh dan pikiran kita sedang memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Karena itu, penting bagi kita untuk mengenali kondisi diri sendiri. Jangan memaksa diri untuk selalu kuat. Tidak apa-apa untuk merasa lelah, tidak apa-apa untuk berhenti sejenak. Yang penting adalah bagaimana kita merespon dengan baik. Salah satu penyebab stres yang paling sering dialami mahasiswa dan remaja adalah tekanan akademik. Tugas yang banyak, target nilai, ujian, organisasi, dan aktivitas lainnya sering membuat kita merasa kewalahan. Selain itu, media sosial juga memperburuk keadaan kita. Kita sering membandingkan hidup kita dengan orang lain yang terlihat lebih sukses, lebih bahagia, atau lebih produktif. Padahal, apa yang kita lihat di media sosial belum tentu mencerminkan kenyataan sepenuhnya. Nah teman-teman, karena itu kita harus belajar menjaga kesehatan mental dengan cara yang sederhana tetapi penting. Yang pertama, yaitu kenali perasaan diri sendiri. Jika lelah, akui bahwa kita memang butuh istirahat. Kedua, jangan memendam semuanya sendirian. Ceritakan kepada orang yang dipercaya, seperti teman, keluarga, ataupun dosen pembimbing. Ketiga, atur waktu dengan baik agar tugas dan istirahat biar seimbang. Keempat, yaitu kurangi kebiasaan membandingkan orang lain. Setiap orang punya perjalanan dan waktu yang berbeda. Selain itu, lingkungan juga sangat berpengaruh. Kita harus saling mendukung, saling mendengar, dan tidak mudah menghakimi. Kadang seseorang tidak butuh nasihat panjang, tetapi butuh didengar dengan tulus. Satu kalimat sederhana seperti "kamu tidak sendirian" bisa sangat berarti bagi orang yang sedang tertekan. Nah teman-teman, dalam public speaking, cara kita menyampaikan pesan juga sangat penting. Saat berbicara tentang mental health, kita harus menggunakan suara yang tenang, intonasi yang jelas, dan ekspresi yang empatik. Gestur yang sederhana dan kontak mata yang baik akan membuat pesan lebih hidup dan lebih menyentuh. Dengan begitu, audiens tidak hanya mendengar kata-kata kita, tetapi juga merasakan kepedulian yang kita sampaikan. Public speaking bukan hanya soal berbicara di depan umum, lebih dari itu, public speaking adalah cara untuk menyampaikan pesan yang bermanfaat untuk membangun kesadaran, mengajak orang lain peduli terhadap isu penting. Dalam hal ini, kita bisa menjadi pribadi yang tidak hanya berbicara tetapi juga membawa perubahan kecil di lingkungan sekitar. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk lebih peduli terhadap kesehatan mental. Jangan tunggu sampai tubuh dan pikiran kita benar-benar lelah, baru kita berhenti. Jaga diri kita, beri ruang untuk beristirahat, dan jangan ragu mencari bantuan ketika diperlukan. Ingatlah bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Mari kita ciptakan lingkungan yang lebih peduli, lebih hangat, dan lebih sehat secara mental. Karena dengan mental yang sehat, kita bisa belajar lebih baik, berhubungan lebih baik, dan menjalani hidup yang lebih seimbang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.